Saya share dulu nih ya. Oke, kelihatan nggak ini? Saya nggak tahu share screen saya kelihatan. Apa enggak? Saya ulangi. Eh, Kelihatan sekarang ya? Oke. eh Materi pertamanya akan eh, kita bahas, yaitu berkaitan dengan eh, ukuran kekuatan hubungan dari dua variabel. Ya, mudah-mudahan ini kelihatan. Ya. Eh, jadi ukuran kekuatan hubungan dua variabel, katakanlah kita punya data seperti ini ya, variabel-variabelnya adalah variabel yang berkaitan dengan tentunya ini adalah, anggap saja, hasil olahan dengan eh, skala Likert ya, kuesioner ya, dan variabelnya banyak di sini. Ini misalnya ada nama dan sebagainya. Lupakan saja namanya. Namanya kan bisa bisa eh, diganti. Ya. Kemudian di sini adalah variabel-variabel belanja, kelengkapan, ya. Di sini variasi, layout dan sebagainya. Ini adalah variabel-variabel yang eh, berkaitan dengan apa namanya, misalnya eh, seseorang membeli di sebuah toko. Jadi ini adalah misalnya variabel, nama-nama variabelnya ya. Kelengkapan barang itu kelengkapan barang toko, variasi barang, layout, fasilitas supermarket, kelemahan karyawan dan sebagainya. Yang bisa saja ini menjadi daya tarik atau alasan seseorang itu membeli sebuah toko. Ya, itu hanya apa namanya, variabelnya. Nah, kemudian kalau kita lihat datanya, ini data olahan dari skala Likert yang menggunakan 5 skala eh, eh, skala respon ya. Jadi 1 misalnya sangat tidak setuju, 2, 3 sampai 5 sangat setuju. Dan ini adalah rata-ratanya. Jadi bisa saja jadi kelengkapan ini pernyataannya lebih dari 1. Kalau hanya 1 kan tentunya angkanya hanya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini adalah rata-rata. Nah, eh, dengan SPSS misalnya, ini salah satu alat statistik saja yang digunakan misalnya. Kita bisa melakukan penghitungan-penghitungan, yaitu dengan menggunakan sini ya, modul korelasi, correlate ya. Korelasi antar dua variabel. Jadi kita pilih correlate bivariate begini ya. Ya. Nah, tentunya kita juga harus ingat variabel-variabel mana saja yang akan kita pakai, itu yang skala pengukurannya adalah interval atau rasio. Jadi anggap saja kita eh, pakai di sini yang variabel-variabel yang kira-kira dapat memengaruhi seorang beli sebuah toko, ya, memilih toko. Jadi mulai dari misalnya kelengkapan barang, kemudian variasi barang dan sebagainya. Nah, misalnya katakanlah 5 saja, biar biar nanti kelihatan di apa namanya, tampilan. Jadi variabel yang dipakai nih, misalnya kita ingin melihat atau sekaligus menguji korelasi, menguji korelasi ya, kelima variabel ini apakah
korelasi masing-masing pasangan variabel ini signifikan atau tidak. Ya. Karena korelasinya ini sebetulnya adalah rata-rata dari skala ordinal, maka oke, kita bisa menggunakan katakanlah korelasi Pearson. Ya, sebetulnya juga kita bisa menggunakan korelasi Spearman, ya, bisa, ataupun Kendall juga bisa. Jadi kalaupun tiga-tiganya kita ingin lihat, ya ketiga-tiganya harus diklik ini ya, koefisien korelasinya. Nah, kemudian sekaligus dalam analisis ini kita bisa juga diberikan kesempatan menguji apakah korelasi-korelasi tersebut ya signifikan. Signifikan artinya bahwa korelasi setiap pasangan variabel ini tidak sama dengan nol, ya, tidak sama dengan nol. Nah, pengujian itu bisa dua arah. Kalau H0-nya mengatakan korelasinya nol, artinya setiap pasangan variabel ini bisa saja dikatakan hubungannya lemah atau tidak ada hubungan, ya, tidak ada hubungan. Tapi bisa saja korelasinya itu pengujian korelasinya itu satu arah artinya misalnya korelasinya sama dengan nol untuk hipotesis nol dan hipotesis tandingannya korelasinya positif misalnya. Jadi kita bisa pilih dua arah pas satu arah. Nah, untuk memudahkan membaca hasil analisis, ya, maka kita kasih tanda centang di sini untuk memberikan tanda korelasi-korelasi yang pengujiannya signifikan. Jadi ini kita klik. Kalau ini kita lepaskan begini, nanti tidak ada tandanya. Jadi kita harus interpretasi. Ya. Oke. Nah, selanjutnya ini ada opsi. Opsi kita bisa lewati saja opsinya, ya. Dan kemudian kita klik OK. Kita klik OK, maka keluarlah output, ya, seperti ini. Ya. Jadi di sini adalah metodenya. Kalau kita menggunakan koefisien korelasi Kendall, ini Kendall. Kemudian di sini ada Spearman, di bawahnya lagi ada mestinya Pearson, ya. Pearson atau Pearson di atasnya. Nah, Pearson di atasnya di sini. Nah, ini Pearson, ya. Nah, jadi angka-angka di sini ini ada korelasi Pearson, misalnya antara kelengkapan barang dan layout barang, di sini nilai korelasinya 0,230. Nah, di sini ada bintangnya 1. Bintangnya 1 itu artinya korelasi antara kelengkapan barang dan layout barang ini, ya, signifikan pada taraf 5%. Jadi ini signifikan, ya, pada taraf 5%. Kalau bintangnya 2, misalnya kelengkapan barang dan variasi barang, bintangnya 2, ini signifikan pada taraf 1%. Nah, kalau nggak ada bintangnya, misalnya ini antara variasi barang dan keramahan karyawan, di sini nilai korelasinya 0,080, ya. 0,080, artinya di sini korelasinya sangat lemah, mendekati 0, ya. Dan melalui pengujian tidak ada bintangnya, artinya korelasi ini antara variasi barang dan keramahan karyawan itu bisa dianggap sama dengan 0, ya. Oke. Nah, ini sebetulnya hanya menyangatkan bahwa di sini ini kalau bintangnya 2 ini, ya, bahwa nilai di sini itu lebih kecil daripada 0,01 atau 1%. Ini kalau bintangnya 1, nilai di sini lebih kecil daripada 0,05. Ini 0,021 atau 2,1%. Sedangkan yang tidak ada bintangnya, ini 0,080, nilai di sini pasti lebih besar daripada 0,05. Ya. Jadi ada 2 bintang, 1 bintang, dan nggak ada bintang. Signifikan pada taraf 1%, ini signifikan pada taraf 5%, dan ini tidak signifikan. Ya. Nah, itu korelasi, yaitu ukuran keeratan hubungan dari
dua variabel. Ini pasangannya. Jadi ada sebanyak ini, kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, ini juga 5, maka kita tahu pasangan-pasangannya. Tentunya yang di sini semua korelasinya 1 karena dia dengan dia sendiri. Perlengkapan barang dengan perlengkapan barang pasti nilainya 1. Demikian juga dengan variasi barang dan variabel-variabel yang lain. Nah, sehingga nilai signya tidak perlu dihitung di sini karena dia dengan dia sendiri pasti nilainya 1 sempurna. Ya. Oke. Nanti kalau misalnya pas di penjelasan ada yang kurang paham, silakan langsung ditanya saja. Oke. Nah, itu korelasi Pearson, ya. Korelasi variabel ini dihitung dengan menggunakan metode Pearson product moment, ya, Pearson korelasian. Variabel-variabel dengan skala interval atau rasio ini cocok digunakan, ya, korelasi Pearson ini, ya. Seandainya kita punya variabel-variabel dengan skala yang bukan interval atau rasio, misalnya kita menggunakan skala ordinal atau diordinalkan, kita bisa menggunakan korelasi Spearman. Cara bacanya sama. Cara bacanya sama. Di sini hanya kita lihat di sini Spearman row, ya. Ini apakah tanda flag tadi 2 bintang itu, ya, ada pada setiap nilai korelasi itu apa tidak. Kalau ada pada setiap nilai, misalnya ada di belakang nilainya ada 2 bintang, signifikan 1%, ada 1 bintang 5%, dan nggak ada di sini 0,138, ini walaupun 0,138 ini ada korelasinya, tapi korelasi itu tidak signifikan. Yang artinya masih bisa dianggap sebagai, jadi ini data yang kita pakai itu digunakan untuk menguji misalnya korelasi populasinya, ya. Ini, ya. Jadi hipotesisnya itu berkenaan dengan korelasi populasi. Jadi variasi barang dengan keramahan karyawan di sini untuk Spearman 0,138, yang tadi untuk Pearson beda tentunya, ya. Oke. Karena kalau Spearman ini datanya Pearson tadi diordinalkan, ya, direngkan, ya. Nah, kalau Kendall ini menggunakan konsep concord dan discordan. Sepertinya ada kesamaan, ya, walaupun nilainya berbeda. Samaan dalam arti kesamaan kesimpulan. Ini misalnya antara kelengkapan barang dan variasi tadi signifikan 1%, meskipun angka korelasinya beda-beda. Demikian juga antara kelengkapan barang dan layout barang dan variasi barang dan keramahan karyawan. Nah, itu korelasi. Yang penting bahwa korelasi itu adalah ukuran keeratan hubungan dari 2 variabel, ya. Oke. Bentar. Oke. Oke, ada pertanyaan? Ini datanya tadi, ya, ini datanya. Oke. Baik, kalau enggak kita lihat sekilas. Bentar, ini muncul enggak apa namanya? Tampilan di sini kayaknya enggak muncul juga ini, coba. Ya, mudah-mudahan kelihatan. Jadi yang sering diajarkan korelasi itu, ya, metodenya Pearson, kemudian Spearman dan Kendall, ya. Tapi sebetulnya ada korelasi yang lain, ya. Tapi kurang begitu populer. Jadi
supaya biar tahu saja bahwa korelasi itu bukan hanya Pearson, Spearman, dan Kendall, tapi ada B-weight, ya, ada distant correlation, ada percentage band correlation, Shepard Pie, Bloomquist, dan sebagainya, ya. Nah, masing-masing ini ada apa namanya kekhususan. Nah, kalau mau tahu diantaranya, misalnya begini, bagaimana kita punya pasangan data variabel. Misalnya variabel pertamanya itu biner. Biner itu hanya 0101, ya. Kemudian variabel keduanya itu variabel yang kontinu. Artinya misalnya kalau di sini biner itu laki perempuan, ya. Kemudian yang kontinu itu misalnya tinggi badan atau mohon maaf ya, tak minum dulu. Nah, korelasi dari dua variabel seperti itu misalnya menggunakan Somers-D. Daripada ada yang bertanya kalau variabelnya dari beda skala pengukuran bagaimana? Ini skala pengukuran nominal tapi hanya dua kategori, ya tidak, 0, 1. Ya, sedangkan variabel satunya itu variabel yang kontinu, artinya bisa misalnya tinggi badan, berat badan, dan sebagainya. Ya, ada yang lainnya, ya, ada yang lainnya di sini. Nah, banyak. Artinya bukan hanya 4. Nanti kalau apa namanya memang ada kendala yang seperti itu bisa aja dilihat di website ini, ya. Nanti bisa dicari di googling, Kayaknya menunjukkan bahwa korelasi itu bukan hanya Pearson, Spearman, dan Kendall. Ya, oke. Kecuali ada yang ingin bertanya. Kalau enggak nih, cara yang lain misalnya untuk mencari korelasi ini misalnya dengan aplikasi misalnya R, ya, R gitu. Jadi R ini lebih gampang daripada ya kalau sudah terbiasa yang lain juga bisa, misalnya Excel, ya apa-apa. Andai kan kita punya pasangan data, sekali lagi ya, korelasi ini kita harus punya data yang sifatnya berpasangan. Jadi misalnya ini kita punya data X1. X1-nya ini, ya, cara menulisnya begini. X1, kemudian ini C gitu ya. C. Ini kita buat semacam vektor, ya, himpunan data. Jadi X1-nya ini. Kalau di sini di bawah ini kita ketikkan misalnya X1 gitu, ya. Nanti datanya akan tersusun seperti ini. Ini X1, ya, dan sebagainya. Ini Y1. Nah, ini kan berpasangan. Jumlah datanya harus sama. Nah, bagaimana kita memerintahkan si R ini menguji apakah kedua variabel ini, ya, itu korelasinya signifikan atau tidak dengan menggunakan metode Pearson. Jadi tinggal core titik tes ini uji korelasi antara variabel X1 dan Y1. Metodenya Pearson, kalau kita klik begini, nah di sini muncul apa namanya analisisnya. Jadi di bawah ini adalah analisisnya, datanya X1 dan Y1, nilai T ujinya 3,581, ya. Ini derajat bebasnya 10. Kalau tadi kan pakai SPSS, ya, ini pakai R. Ini nilai peluangnya. Nah, nilai peluang ini 0,005003. Nah, cara pengambilan keputusan. Cara pengambilan keputusan secara umum dalam pengujian hipotesis itu adalah dengan melihat nilai peluang ini, ya, nilai peluang. Jika nilai peluang ini kalau kita pakai persenkan kan berarti 0,5003%. Jika nilai peluang lebih kecil dari taraf nyata pengujian, nah taraf nyata pengujian mau 5%, mau 1%, ya, itu yang sering disebut alfa itu, ya, maka hipotesis 0 ini ditolak. Hipotesis 0 mengatakan bahwa korelasi antara X1 Y1 itu sama dengan 0. Di sini kan ditulis hipotesis alternatifnya itu korelasi yang sebenarnya tidak sama dengan 0.
ya, korelasi yang sebenarnya, true correlation-nya is not equal to 0. Artinya korelasi yang sebenarnya itu korelasi populasi antara X1 dan Y1 itu tidak sama dengan 0. Nah, jadi karena nilai peluangnya lebih kecil daripada parameter pengujian, maka ya, hipotesis 0 tersebut ditolak atau hipotesis alternatifnya yang benar. Artinya nilai korelasi yang sebenarnya itu tidak sama dengan 0. Ini berarti uji dua arah. Ya. It's not equal to, ini uji dua arah ya. Nah, berapa nilai korelasi sampel tadi? Nilai korelasinya itu 0,74 ini tadi. Korelasi antara X1 Y1 itu 0,7495763 kalau mau panjang ya. Nah, cara yang kedua untuk melihat apakah korelasinya ya, true correlation-nya, korelasi sebenarnya itu bisa dikatakan sama dengan 0 atau tidak, yaitu dengan melihat ini, selang kepercayaan. Selang kepercayaan 95%. Ya. Kalau selang ini selangnya sebelah kirinya 0,3083, sebelah kanannya 0,9253. Ya. Kalau selang ini ada nilai nolnya, artinya sebelah kiri negatif, sebelah kanan positif, maka hipotesis 0 diterima. Tapi kalau ini dari positif ke positif, nggak mungkin ada nilai 0 di sini. Ini kan Pak, ini selang kepercayaan 95%. Atau dari negatif ke negatif, nggak ada lewat angka 0 ya. Jadi angka 0 tidak ada di interval ini ya. Karena pernyataan ini dari 0,3083 sampai 0,9253 ini menyatakan bahwa kita yakin 95% bahwa korelasi yang sebenarnya itu ya, terletak di antara 0,3083 sampai 0,9254 ini ya kalau dibulatkan. Itu. Jadi cara menginterpretasikan selang kepercayaan itu adalah kita yakin berapa persen? 95%. Ya. Jadi kalau 95% berarti alfanya 5%. Ya. Kalau ini 90, alfanya 10%. Kalau ini 99, alfanya 1%. Ya. Nah itu. Itu cara memaknai output dari sebuah aplikasi atau program. Ya. Itu pakai Pearson. Maka yang muncul di sini Pearson's Product Moment Correlation. Kalau yang diklik Spearman ya nanti munculnya judulnya di sini Spearman. Ya. Spearman Rank Correlation. Row. Ya. Sama. Kalau di sini dimunculkan nilai Spearman-nya berapa? Oke, 61,538. Nilai peluangnya 0,002. Ini sama aja ya. Sama aja hasilnya bahwa nilai peluang ini lebih kecil daripada 5%. Ya. Nah, kalau lebih kecil dari 5%, di sini true, row. Jadi nilai korelasi Spearman yang sebenarnya itu tidak sama dengan 0. Ya. Tidak sama dengan 0. Karena nilai peluang sini lebih kecil daripada alfa. Hanya saja Spearman ini tidak menampilkan selang kepercayaan seperti Pearson. Ya. Tidak menampilkan selang kepercayaan seperti Pearson. Ini ya nggak perlu mungkin dia. Jadi pakai ini saja ya. Nah di sini adalah nilai korelasi Spearman-nya 0,78. Kalau tadi korelasi Pearson-nya 0,74 ya. Oke. Nah, yang ketiga kalau Kendall itu menggunakan konsep konkordan diskordan ya. Kendall rank correlation sama saja di sini tidak juga menampilkan selang kepercayaan. Nilai korelasi Kendall-nya, Kendall tahunya 0,61 ya, sedikit lebih rendah karena juga formulanya juga berbeda. Nah, statistiknya namanya Z ini 2,7057 ya. Dan nilai peluangnya 0,006815. Kesimpulannya juga sejalan dengan Pearson dan Spearman ya. Jadi nilai koefisien korelasi Kendall populasinya atau yang sebenarnya itu tidak sama dengan 0. Oke. Itu 3 yang selalu di mana-mana ada. Tadi yang formula-formula yang lain tadi emang tidak apa namanya, tidak begitu populer, tapi bisa dipakai. Oke.
Ada pertanyaan? Oke. Baik, kalau enggak kita lanjutkan. Kita lanjutkan eh, materinya dengan analisis faktor. Jadi analisis faktor. Jadi misalnya kita bicara faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang memilih toko, ya, memilih toko untuk belanja, untuk belanja. Atau kalau nggak toko ya tempat kumpulan toko-toko, milih mall. Kalau mallnya banyak, ya, tergantung kotanya punya mall banyak apa enggak atau punya pusat belanja banyak apa enggak, ya. Nah, andai kan variabel-variabel tadi, ya andai kan variabel-variabel tadi itu yang digunakan sebagai indikator, indikator, ya. Indikator itu variabel yang bisa diamati kan gitu ya, indikator. Jadi mulai eh, barangnya lengkap apa enggak, ini jadi bisa aja kita berargumentasi, oh pasti orang pingin belanja di mana toko atau pusat belanja itu barangnya lengkap kan gitu. Ya. Kemudian variasinya banyak. Ya. Kemudian eh, tokonya itu punya layout tertentu. Coba aja bayangkan kalau misalnya tiap minggu layout barang itu selalu berubah, bingung juga kita, ya. Fasilitas itu bisa misalnya ada keranjang belanjanya atau macam-macam lah ya. Keramahan karyawan, ada fasilitas untuk ngantar apa enggak misalnya. Oke. Eh, Misalnya trolinya itu bisa dipakai sampai mana, ya kebersihannya, keamanan, harga. Mungkin mungkin di luar ini aja ada yang bisa ditambahkan, bisa jadi ya. Ada hadiahnya apa enggak, bagaimana parkirnya gitu. Nah, pasti kalau misalnya tempat belanja parkirnya kurang nyaman atau susah parkir kan ya enggak ada juga. Kok ada artis nih? Ya, ini kan daya tarik. Daya tarik ya. Supaya kalau misalnya mal-mal yang menghadirkan artis kan banyak pengunjung juga, selain berbelanja mungkin juga sambil apa namanya melihat pentas misalnya. Oke. Jadi di sini kita ingin yang namanya analisis faktor itu ingin mereduksi. Coba aja bayangkan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 14 ya, 14 variabel. Susah kita apa namanya menghafalnya. Banyak sekali. Bisa jadi lebih dari ini ya kalau mau menambahkan dan memang itu rasional, indikator-indikator lain. Nah, bagaimana analisis faktor ini tujuannya adalah mereduksi ya, mereduksi banyaknya variabel ini ya, sehingga menjadi jauh lebih sedikit, bukan hanya 14. Ya. Sehingga lebih mudah untuk katakanlah mungkin menghafal apa saja faktor-faktor itu ya. Nah, inilah analisis faktor eksploratory. Jadi analisis faktor eksploratory itu adalah kita mencari, oke, faktor-faktor seorang beli sebelah toko itu apa saja. Kalau indikatornya misalnya ada 14 ini tadi, ya. Nah, tahapan analisis faktor eksploratory itu sebagai berikut, ya. Ya, jadi saya mulai, kita pakai SPSS ya. Kita pakai SPSS, kemudian saya tarik ke bawah dulu ya. Oke. Nah, dari data ini kita analisa dengan SPSS. Nah, dengan modul di sini ada namanya dimension reduction. Jadi mereduksi ukuran, mereduksi banyaknya indikator atau variabel yang dapat terukur. Nah, oke. Kita pilih faktor di sini, analisis faktor, dan oke, ini saya tarik ke belakang dulu. Ya, oke. Jadi mulai
mulai kelengkapan barang, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya. Ke-14 variabel indikator ini atau variabel terukur ini kita masukkan untuk dianalisis. Ya, untuk dianalisis di sini. Nah, di statistik deskriptifnya kita perlu mengeluarkan beberapa hal di sini. Yang pertama, KMU itu Kaiser Meyer Olkin itu untuk juga anti image matrix ini untuk melihat apakah sampel yang kita gunakan itu sudah cukup untuk dianalisis apa belum, ya. Oke, itu di deskriptif statistiknya, ya. Kita klik. Oke, kalau belum diklik. Kemudian metode ekstraksinya di sini default-nya itu komponen utama atau prinsipal komponen, meskipun ada lain, ya. Ada beberapa yang lain 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tapi ini default-nya dan yang paling sering digunakan itu komponen utama, ya. Kita menganalisisnya menggunakan di sini nggak masalah karena data yang kita punyai itu seragam, ya. Seragam artinya dari memang semua semua indikatornya diperoleh dengan skala Likert. Jadi mau correlation mau covariant nggak masalah, ya. Nah, kalau variabelnya bervariasi dari angkanya, misalnya ada yang puluhan, ratusan dan sebagainya, satuannya juga beda-beda, ya, satuannya beda-beda. Mungkin kita menggunakan correlation matrix. Jadi ini lebih general, ya. Nah, ini display tambahan untuk sebetulnya untuk melihat ke-14 variabel tadi itu bisa diringkas menjadi berapa variabel baru. Nah, variabel baru itu yang disebut dengan faktor. Jadi, faktor itu adalah unobservable variable. Jadi, variabel-variabel yang nggak bisa diukur secara langsung. Nah, diukurnya melalui apa? Melalui indikator, ya. Oke, jadi ini diklik, ini default-nya karena pengolahan ini menggunakan iterasi, ya, maka di sini ada iterasi maksimum yang diperlukan. Tapi kayaknya nggak sampai 25 dia sudah convergate, gitu ya, untuk mendapatkan parameter-parameternya. Kemudian rotasi. Rotasi ini diperlukan untuk memudahkan, ya, untuk memudahkan menginterpretasikan hasil. Nah, kita pilih Varimax ini yang umum. Ini Varimax itu singkatan dari varian maksimum. Jadi kita pilih Varimax saja. Yang lain juga sebetulnya fungsinya mirip, tapi yang lebih banyak dipakai adalah Varimax. Ini opsional saja. Dan nanti hasilnya kita tampilkan juga yang sudah dirotasi. Ya. Sudah dirotasi. Ini kan rotasinya. Jadi agar mudah dibaca, agar mudah diinterpretasikan. Ya. Oke. Nah, kemudian ada nggak yang lain? Misalnya optionnya yang lain ini, misalnya diurutkan berdasarkan ukurannya, ya, nanti ada faktor loadingnya. Kemudian di nilai agar mudah juga membaca hasilnya dan menginterpretasikan, mungkin angka-angka hasil yang di bawah 0,3 itu tidak ditampilkan. Jadi kalau ini saya unklik begini, nanti semua angka muncul. Yang kecil-kecil juga muncul. Nah, biar yang kecil-kecil tidak muncul, maka ini bisa disupres. Oke, gini saja. Mungkin biar tahu ini, biar di unklik dulu, ya. Oke. Nah, ini hasilnya, hasil utama kali. Ya. Ini hasil utama kali, ya. Di sini ada KMO, ya. KMO ini nilainya sudah lebih dari 0,6, ya. Maka jumlah data yang kita pakai sudah cukup, ya. Ini kecukupan apa namanya, sampling, ya. Kemudian langkah berikutnya di matriks anti image ini kita pilih yang korelasi, anti image correlation di sini. Di sini ada variabel-variabel yang kita pakai dari 14 tadi, ya.
Nah, yang perlu kita lihat, kita cermati adalah angka-angka yang di belakangnya ini ada superscript A-nya. Nah, superscript A-nya itu, yang ada superscript A-nya itu tidak boleh angkanya lebih kecil dari 0,5. Ini 0,7, 0,8, 0,7 dan sebagainya ya. Ini diagonal ini. Nah, itu tidak boleh lebih kecil dari 0,5. Kalau kita lihat semuanya di atas 0,5. Artinya ke-14 variabel tadi, ke-14 indikator tadi itu digunakan dalam pengolahan ya, dalam analisis ini ya. Oke. Kemudian kita ke bawah ya. Kita lihat di sini. Oke, di sini nilai eigen dari ke-14 variabel tadi, 14 indikator tadi ini bervariasi mulai dari yang paling besar 4,6, 1,9 dan sebagainya. Nah, ini lebih menjelaskan jadi dari 14 ini ya. Kalau kita jadikan ini komponen pertama, jadi ini variabel barunya ya. Variabel barunya ini, komponen pertama ini sudah bisa menjelaskan 33,4% dari apa namanya variabel keseluruhan. Ya. Komponen kedua atau faktor kedua itu, ini faktor pertama, faktor kedua itu 13%. Faktor ketiga 10 dan sebagainya. Ini bisa ditunjukkan dari nilai eigen di sini yang dipakai, yang nilai eigennya lebih besar daripada 1. Ya. Jadi dari 4 faktor atau 4 komponen ini sudah bisa menjelaskan keseluruhan 66,293 dari ke-14 indikator awalnya ya, ini 66. Jadi tetap aja ada yang hilang ya. Jadi kalau mau lebih dari 66 ya lebih banyak lagi di sini, tapi lebih banyak juga yang kita hafal ya. Ini. Jadi misalnya sampai minimal 70 atau 80 di sini ya, sampai 6 berarti ya. Tapi by default ini SPSS itu hanya memotong bagi komponen atau faktor yang nilai eigennya lebih dari 1. Jadi patokannya itu. Jadi ada 4. Jadi ke-14 indikator tadi diringkas menjadi 4 faktor ya. Diringkas menjadi 4 faktor. Nah, yang pertama, kedua, ketiga, 4 ini faktor-faktor ini didominasi oleh indikator yang mana saja gitu. Kita lihat di bawah ini. Kita lihat komponen matrik tapi yang sudah dirotasi ya. Nah, gini, rotated component matrix. Nah, kalau kita lihat yang seperti ini kita susah menginterpretasikan karena semua itu ada di sini. Tapi nggak apa-apa karena saya akan jelaskan bahwa faktor pertama, kedua, ketiga, 4 ini sebetulnya ada sumbangan dari ke-14 indikator awalnya ini. Sumbangannya berapa? Ini istilahnya faktor loading-nya ini. Faktor loading-nya. Ini 0,823 untuk kedatangan artis, untuk diskon yang diberikan 0,78, hadiah yang diberikan 0,687 dan sebagainya ya. Nah, tapi susah kita menginterpretasikan. Oke. Karenanya akan saya running ulang kecuali yang terakhir tadi saya suppress. Ini saya suppress ya. Suppress di sini misalnya oke. Yang di bawah 0,3, yang di bawah 0,3 bukan yang 0,1 kita tidak gunakan, tidak tampilkan, bukan tidak gunakan, tidak tampilkan di situ ya. Nah, akhirnya yang terlihat adalah ini ya. Nah, oke. Nah, ini. Nah, kan. Nah, sekarang yang lebih kecil nilainya dari 0,3 nggak nampak di sini. Ya. Biar kita lebih mudah bagaimana menginterpretasikan ini. Atau kalau mau memberi nama, ini jadi dari 14, maksudnya ya, dari 14 indikator tadi, diringkas hanya menjadi 4 variabel baru, yang selanjutnya kita sebut dengan sebagai faktor. Faktor 1 ini didominasi oleh kedatangan artis, diskon, kemudian hadiah yang diberikan, harga barang. Ya.
Ini enggak, karena di sini lebih besar. Ini yang keramahan karyawan tidak masuk faktor 1. Ya. Jadi yang ini 4 yang pertama ini. Nah, apa yang mau kita beri nama dengan faktor 1 ini? Datangan artis, diskon, hadiah, harga barang. Oke, misalnya faktor 1 daya tarik. Ya. Daya tarik ya kan sebut saja, atau kalau nggak suka istilah daya tarik ya apa terserah. Ya. Yang kedua didominasi oleh kelengkapan barang, variasi barang, ya, lokasi supermarket, ya, sama fasilitas parkir. Ya, oke. Nah, kalau kita sebut di sini adalah sebut saja namanya fasilitas, ya, fasilitas toko, ya. Walaupun di sini juga ada kelengkapan dan sebagainya, ya, kita bisa aja fasilitas toko. Toko itu bisa memfasilitasi misalnya, oke, lokasinya bagus, variasi barangnya banyak bermacam-macam. Kalau sabun nih, kalau biasanya di toko kecil cuma 5 macam, ini bisa belasan macam misalnya gitu kan. Nah, yang ketiga nih, faktor ketiga misalnya dominasi layout barang, ini pengantaran parkir dan sebagainya ya. Nah, ini mau diberi nama apa? Nama kalau ini tadi misalnya eh, ini daya tarik, ini fasilitasnya apalagi ya. Nah, yang terakhir yang jelas tidak mungkin overlapping. Tidak mungkin overlapping ini tidak dipakai untuk indikator faktor 4 misalnya. Oke, yang keempat faktor keempat memilih toko itu ya yang nyaman, yang aman dan bersih. Nah, gitu misalnya. Nah, ini yang keempat. Oke ya. Nah, yang jelas pemberian nama-nama faktor tadi tidak unik. Tidak unik artinya tidak harus itu. Pokoknya biar mudah mengingat ini mau diberi nama apa. Ya. Jadi tidak unik itu tidak harus seperti apa yang saya sampaikan tadi. Oke? Baik. Ada pertanyaan? Nah, itu namanya analisis faktor eksploratory. Kita mengeksplor. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu nama faktornya itu apa. Ya. Walaupun pemberian nama ini, sekali lagi ya, itu tidak unik. Yang jelas, analisis faktor eksploratory itu meringkas indikator-indikator yang banyak ini menjadi, ya ini 14 ya, menjadi hanya 4 ya. Bukan berarti bahwa yang pertama ini ya tidak ada sumbangan dari kelengkapan barang, variasi barang sebagainya. Ada. Cuman sumbangan kelengkapan barang sampai ke bawah ini untuk faktor 1 ini terlalu kecil. Jadi ini didominasi oleh keempat indikator ini. Ya. Nah, caranya seperti itu. Oke. Jadi keempat pertama mendominasi ini, kemudian keempat kedua ini mendominasi faktor kedua, kemudian 4 yang berikutnya faktor ketiga, yang 2 terakhir misalnya faktor keempat. Oke, jadi itulah namanya analisis faktor exploratory. Kita mengeksplor. Baik, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan dengan analisis faktor yang konfirmatori. Ya. Konfirmatori. Oke, saya mohon maaf saya buka dulu. Oh, sorry. Saya buka dulu ini ya. Apa namanya? Aplikasinya. Oke, mudah-mudahan sudah muncul. Belum. Oke. Oh, the Windows invalid katanya. Oke.
Enggak muncul ya. Mudah-mudahan sekarang muncul. Muncul ya. Nah, kita pakai aplikasi namanya AMOS, Analysis of Moment Structure. Jadi aplikasi ini digunakan untuk ya, lebih sifatnya lebih ke mengkonfirmasi sebuah teori ya berdasarkan data yang kita pakai. Teori kalau sudah jadi atau kalau belum jadi namanya konsep. Ya. Nah, minggu depan, minggu terakhir itu model persamaan struktural. Jadi dasarnya model persamaan struktural itu yang pertama kali adalah analisis faktor konfirmatori. Jadi aplikasi ini lebih ke digunakan untuk mengkonfirmasi. Ya. Oke, nah mudah-mudahan bisa terlihat di situ ya. Oke, kita buat, kita panggil dulu datanya. Jadi ini ada di sini ada modul-modul apa namanya bisa lewat pakai teks ini, misalnya file open dan sebagainya, atau menggunakan gambar ini ya gambar. Ya. Jadi kan misalnya ini pilih data gitu ya, pilih data, select data. Kalau belum hafal nanti ya pakai yang di atas saja. File data, file name-nya apa? Misalnya ini CFA itu confirmatory factor analysis. CFA confirmatory factor analysis. Analisis faktor konfirmatori. Kita panggil. Nah, ini ada 400 baris. Ada 400 baris datanya. Oke, kita klik. Oke, kalau mau lihat datanya, ya lihat datanya, nggak usah. Ya. Kita klik oke. Nah, di sini ada dua stack, ada dua tumpukan rak gini. Nah, di sini yang sebelah kanan ini menampilkan data tadi itu nama variabelnya apa saja. Nah, ini misalnya A1, A2, A3, A4, A5, A6, 7 ya. Sampai 7. Jadi ada 7 indikator. Sebut saja namanya A1, A2 sampai A7. Nah, AMOS ini untuk menggambarkan indikator itu kita gunakan persegi ini ya. Draw observe variable. Jadi kalau variabelnya itu dapat diamati, indikator itu variabel yang teramati, maka kita gunakan notasi ini. Sebanyak 7. 1, ya kan? Ini 1. Nah, supaya sama, kita jangan drag ini lagi, jangan tarik ini lagi, tapi bisa gunakan mesin fotokopi. Ya, ini 2, kemudian 3, gitu ya, 4, 5, 6, 7, misalnya. Oke? Nah, oke. Ini kita masih kursornya ada gambar fotokopinya. Nah, untuk editing, kita gunakan telunjuk ini. Ya, ini untuk editing. Memilih objek. Jadi, dalam AMOS, setiap gambar ini harus punya nama. Karena ini nama A1 sampai A7, kita bisa ketikkan, bisa juga drag begini. A1, ini namanya A1, ini namanya A2, dan seterusnya ya. Nah, gini. Oke. A3, A4, A5, A6, A7. Misalnya. Nah, dah. Oke. Ini bisa kita tutup. Nah, sekarang misalnya, andekan ya. A1, A2, A3 ini adalah indikator dari faktor 1. Nah, faktor 1 karena faktor itu unobserved, maka kita gunakan gambar yang oval ini. Ya. Oval ya. Bulat itu bentuk khusus dari oval. Jadi ini oval. Ini. Oke. Nah, biar sama kita pakai fotokopi ini ya. Oke.
Jadi andaikan A1, A2, A3 adalah indikator dari faktor 1, A4, 5, 6, 7 indikator dari faktor 2, maka gambarnya adalah seperti ini. Oke, kita beri nama dulu. Ini faktor, ini kita beri nama ya. Caranya karena kita harus menginput, kita double klik begini, double klik kiri, klik-klik gitu ya. Nah, di sini ada nama variabel. Sebut saja faktor A misalnya ya. Faktor A, ya. Oke. Nah, kita pindah ke sini. Faktor B. Faktor B. Katakanlah begitu. Tutup ya. Nah, kemudian karena A1, A2 adalah indikator dari faktor A, maka kita punya gambar begini. Ya. Oke. Sorry. Coba kalau dibalik bisa nggak? Oh, bisa. Nah, nah kalau misalnya salah ya, itu dipotong gini. Ini ada untuk ngapus ya, untuk ngapus. Jadi gambarnya yang sini ya. Oke. Ini bukan pengaruh ya, bukan pengaruh. Bukan notasi untuk pengaruh kan. Oke. Nah, jadi ini indikatornya adalah ini indikatornya, indikator faktor A itu A1, A2, A3, indikator faktor B A4, A5, A6, A7. Nah, ini kan kayak hasil kuesioner, pernyataan A1. Pernyataan A1 itu kan masing misalnya jawabannya bisa A1, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu kan jawaban masing-masing responden kan bisa beda-beda. Oleh karena jawaban masing-masing responden bisa beda-beda, dia ada error. Errornya ini nih. Ini variabel, namanya variabel spesifik ya, unique variabel. Unique variabel ini di sini. Nah, gitu ya. Ini caranya diklik kiri gini, diputar. Ini errornya. Ya. Ini error, gitu ya. Ini nggak bisa copy kayak tadi, ini harus satu-satu. Oke. Ya. Oke. Semua diberi nama, dan nama tidak boleh sama. Nah, andai kan errornya kita kasih nama E1. Ini seperti tadi ya, E1 gitu ya. E1, ini E2 sesuai dengan ini biar biar ada kesesuaian antara A dan E ya. E3, ini E4. Pokoknya tidak boleh sama. E5, E6, E7. Nah, ada. Oke. Nah, sudah. Hubungan antar faktor itu Hubungan antar faktor di sini, kalau karena ini analisis faktor ya, itu dua arah. Dua arah ini gambarnya yang panahnya dua arah begini. Ya, panahnya dua arah begini. Oke. Nah, ini gambarnya nggak rapi. Oke, kita rapikan dengan tangan tukang sulap ini. Ya kan? Nah, cuma rapikan ini nggak perlu rapi di sini. Oke. Oke. Nah, ini adalah istilahnya gambar hubungan dua faktor A dan B, ya, di mana masing-masing faktor ini ada indikatornya. Oke, datanya ada datanya. Nah, kita mengkonfirmasi berdasarkan data tadi, ya, yang kita panggil tadi, bagaimana hubungan ini, ya. Sekaligus digunakan, kita bisa gunakan untuk melihat apakah A1, A2, A3 ini memang indikator yang valid terhadap faktor A. A4, A5, A6, A7 ini indikator yang valid terhadap faktor B. Ya. Kemudian juga selain valid, apakah dia reliable apa enggak? Ya. Validitas dan reliabilitas. Ya. Caranya, nah oke. Okay. Karena dalam
mengestimasi berapa besar nilai-nilai di sini. Nah, nilai di sini ini disebut dengan faktor loading. Faktor loading. Ini juga faktor loading untuk faktor B ya, berdasarkan indikator-indikator ini. Tapi kalau di sini yang dua arah ini korelasi. Ini korelasi, hubungan antara AB ini dinyatakan dengan korelasi atau kovarian. Ya. Oke. Jadi misalnya ini, A1 ini sebetulnya adalah sekian bagian dari faktor A ditambah error. A2 juga sekian bagian tergantung nanti di sini berapa ya. Faktor A ditambah error kedua dan seterusnya ya. Jadi persamaannya seperti itu. Oke. Untuk itu, karena ini menggunakan metode iterasi, kita harus kasih nilai awal di salah satu faktor loading ini. Misalnya di sini. Ini saya kasih nilai awal. Di double klik begini, kemudian di sini diklik beri parameter ini, diberi bobot regresi ini 1. Kok 1? Biar gampang interpretasinya. 2 juga boleh, 3 juga boleh, pecahan juga boleh. Tapi kalau di sini 1, berapapun angka di sini, misalnya ini 1,05, berarti di sini memang lebih besar daripada sini. Ya. Lalu pembandingnya 1. Ya. Oke. Cukup nggak hanya 1 di sini? Apakah di sini tidak perlu juga faktor nilai awal gitu ya? Nah, caranya begini. Di sini ada kayak gambar sempoa. Di sini ada, kita lihat kontrol A atau pakai kontrol A. Di sini adalah analisis properti. Apa saja yang mau kita keluarkan di output-nya. Nah, di output-nya yang kita keluarkan karena ini masih analisis faktor, mungkin kita cukup melihat hubungan antar faktor tadi, korelasi ya. Mungkin sampel momennya ya. Ini bobot faktornya nih ya. Ini yang penting ini. Ya, minimal ini ya. Oke, kalau setelah itu kita klik tutup. Kita tutup ya. Kemudian di sebelah kanannya ini dijalankan untuk menghitung nilai estimasi. Kita jalankan, kita klik begini, oke. Nah, dia minta nama outputnya dalam file apa misalnya. Sekarang tanggal misalnya 2 Desember nih. 2 Desember misalnya. Saya beri nama itu biar gampang. 2022. Oke. Oke. Nah, di sini ada. Nah, di sini bagian atas ini tidak warna merah, ya, belum muncul warna merah. Itu bisa jadi karena di sini memerlukan nilai awal. Ya, nilai awal. Oke, saya pilih yang di bawah. Klik ya, bawah ini 1. Ya. Oke. Setelah itu kita running lagi. Kita running lagi sini ya. Berarti memang memerlukan di setiap faktor ini perlu nilai awal. Ya. Oke. Setelah itu kita klik yang merah ini karena ini sudah bisa digunakan untuk melihat output dalam bentuk gambar ini. Ya, kan? Ini muncul. Jadi di sini korelasi antara faktor A dan faktor B ini 0,33. 0,33 ya. Di sini adalah tadi faktor loading. Nah, ini yang tadi yang kita kasih 1 di sini 0,83 dan di sini 0,86. Artinya faktor loading di kedua yang lain itu lebih kecil daripada ini. Artinya bisa dikatakan bahwa untuk ini perbandingan besarnya indikator faktor A ini ya, bahwa A3 ini lebih besar daripada A2 dan A1. Ya, demikian juga di sini. Tadi yang kita kasih angka 1 di sini lebih kecil semua ternyata ya. Nah, kalau dibalik gimana misalnya? Oke, kita lihat. Di sini memang lebih kecil ya. Kalau misalnya kita mau undo hasilnya, kita klik di sini ya. Oke. Kita lihat di sini yang satunya bukan di sini. Kita ganti. Misalnya sini ya. Di sini kita lihat apakah lebih besar. Ya, kita lihat di sini.
dan jalankan. Tak bingung apa enggak itu. Ya, ya benar kan? Di sini satu, di sini lebih besar daripada ini karena di sini memang paling besar di antara ketiga ini. 1,17 ini faktor loading A3. Ini faktor loading A1. Ya. Oke. Nah, di sini kita tidak bisa melihat bahwa ini faktor-faktor loading ini signifikan apa enggak. Apakah A1 itu valid untuk faktor A, A2, A3 juga? Nggak bisa lihat di sini. Tapi kita harus melihatnya di text output atau F10 nih ya, text output. Nah, oke. Di text output ini kita klik estimate-nya, ya. Lihat nih, A1, A2, A3 ini sebagai indikator dari faktor A. Kita lihat semua di sini bintang. Artinya A1, A2, A3 adalah valid sebagai indikator faktor A. Ya. Kok di sini nggak ada bintangnya? Nah, 0,9 aja bintang, apalagi 1. Gitu, ya. Nah, di sini 4, 5, 6, 7 juga indikator yang valid untuk faktor B. Ya, ini bintang semua. Ini juga bintang maksudnya. Orang yang 0,8 aja bintang, apalagi 1 ya. Oke. Kemudian, bagaimana korelasinya? Korelasinya signifikan apa enggak antara faktor A dan B? Oh iya, signifikan nih, bintang. Duh, ini kan kovarian ya, enggak apa-apa, kovarian korelasi itu sama. Ya. Oke. Sekarang reliabilitasnya dari mana? Dari sini. E1, E2, E3, ya. E1, E2, E3 ini bintang, bintang, bintang ya. Bintangnya 3 ini. Ya. Artinya E1 tadi kan pasangannya A1. A1, A2, A3, ini pasangan A2, pasangan A3, ini berarti A1, A2, A3 itu juga sebagai indikator yang reliable terhadap faktor 1. Sedang E4, E5, A6, 7 tadi bersesuaian dengan A4 sampai A7. Yang juga ini berarti bahwa A4, A5, A6, A7 itu indikator yang reliable juga. Ya, reliable juga untuk apa? Untuk faktor B, ya. Itu. Jadi dalam analisis faktor yang kita eh, apa namanya, yang penting kita gunakan untuk melihat apakah masing-masing indikator itu valid dan reliable untuk masing-masing faktornya. Apakah ada pertanyaan? Analisis faktor ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Sini. Oh, tadi tampilan ini nampak nggak ya? Bentar. Nah, ini ya. Tampilan ini nampak nggak? Tadi belum nampak kan ya. Jadi ini A1, A2, A3 ini indikator yang eh, valid ya, karena di sini nilainya bintang. Signifikan. Ya. Signifikan. A4, A5, A6, 7 juga indikator yang valid untuk faktor B. Karena semua ini juga bintang. Ya, ini mestinya bintang juga. Tapi nggak perlu ditulis sini karena di sini adalah nilai awal, ya. Yang bukan nilai awal yang lebih kecil aja signifikan, apalagi yang 1, ya kan gitu. Yang saya maksudkan tadi, yang di sini untuk melihat reliabilitas. E1, E2, E3 tadi berkaitan dengan A1, A2, A3, E4, A5 ini E4 sampai E7 itu bersesuaian dengan A4 sampai A7. Jadi A3 A1, 2, 3 indikator yang reliable juga terhadap terhadap faktor A. Sedang A4, A5, A6, 7 indikator yang reliable untuk faktor B. Ya. Kalau tadi belum muncul, maaf nih ya. Oke. Baik, kita lanjutkan.
Jadi kalau gambarnya gini, analisis faktor. Ya, analisis faktor. Nah, model persamaan struktural itu gabungan antara analisis faktor dan analisis jalur. Analisis jalur. Oke. Nah, saya akan buat ini. Oke, ini misalnya di save. Oke. Save. Saya akan berikan teladan bagaimana analisis jalur. Ya. Saya panggil file, ini path. Ya. Ini harus hafal di mana naruhnya filenya. Ini path analisis. Oke. Ya. Kita ingin tahu variabelnya apa aja. Namanya ABCD. ABCD. Nah, oke. Semua ini gambarnya kotak. Ya. Gambarnya kotak. Kita copy aja gini. A1, A2, A3, ABCDE. Begini. Ah, dalam prakteknya, hati-hati ya, naruh gambar panah ini hati-hati. Ya. Kemana gambar panah itu berasal dan ditujukan kemana. Ya. Itu pakai teorinya masing-masing. Andaikan, katakanlah, E ini status sosial. Katakanlah E ini status sosial. Ini pendidikan anak, ini pekerjaan anak. Ini pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua. Ya. Nah, logikanya mungkin begini logikanya. Ini pendidikan anak itu bisa mengaruhi pendidikan. Pendidikan orang tua bisa mengaruhi pendidikan anak, bisa mengaruhi pekerjaan anak, ya. Bisa mengaruhi status sosial. Nah, gambar ini berarti pengaruh langsung dari A ke C, A ke D, A ke E, ya langsung. Bagaimana dengan pekerjaan orang tua? Oke, katakanlah gambarnya juga bisa begini nih. B bisa mempengaruhi langsung. Ini ada teorinya, yang saya maksudkan tadi gini. Cara menarik gambar panah ini ada teorinya. Apakah benar B mempengaruhi C secara teori? Ya. Andai kan apa yang saya gambarkan ini secara teori benar, gitu ya. Katakanlah begini, oke, dan D juga mempengaruhi E, ya. Ini juga mempengaruhi ini. Oke, ini pendidikan pengaruh ini. Misalnya begini, gini. Oke, nah gambarnya gini nih gambarnya. Misalnya secara teori begini. Kalaupun bukan pendidikan sama pekerjaan orang tua, pendidikan sama pekerjaan anak status sosial, ya, katakanlah gambar teorinya begini, kerangkanya. Nah, di sini tadi sudah saya sebutkan, A ke E ini ada pengaruh langsung, tapi juga ada pengaruh tak langsung. A ke C dulu, baru ke E. A ke C dulu, baru ke D, baru ke E. Ya, B ke D, baru ke E. Nah, jadi dalam analisis jalur ini tujuannya adalah kita ingin melihat pengaruh langsung dan pengaruh tak langsung. Jumlah pengaruh langsung dan pengaruh tak langsung itu pengaruh total. Oke. Oke. Sekarang ya. Kalau kita lihat ada variabel atau indikator yang dituju oleh anak panah ini. C ini dituju oleh anak panahnya dari A, dari B. D dituju dari A, dari B, dari C. E dari ABCD. Ya. Nah, variabel yang demikian itu disebut dengan variabel endogen. Endogen. Nah, variabel yang tidak dituju oleh anak panah satu arah ya, adalah variabel eksogen. Ini eksogen, A ini eksogen, B ini eksogen. Ya, ini eksogen. Nah, hubungan antar variabel eksogen ini harus dua arah, korelasional. Jadi ini harus gambar gini, ya. Oke, dua arah. Jadi kalau anak panahnya dua arah begini, tetap saja ini eksogen, ya. Oke, tahu ya. Nah,
Jadi, kita bisa ngelihat nanti dari eksogen ke endogen. Nah, dari eksogen ke endogen pengaruh langsungnya. Nah, biasanya ini dinotasikan dengan gamma. Ini gamma. Kalau dari eksogen ke endogen ini gamma, gamma, ini gamma, ini gamma, gamma, gamma ya. Tapi kalau dari endogen ke endogen ini notasinya beta. Beta, beta, beta. Jadi nggak masalah. Nah, dalam hal ini kita ingin melihat bagaimana kalau ini kan kalau persamaan regresi lebih sulit dari itu, masuk ya. C ini dipengaruhi oleh A dan B, ya. D dipengaruhi oleh A, B dan C. Padahal C sendiri dipengaruhi A, B, ya. E dipengaruhi oleh A, B, C, D. Ini ada empat, ya. Kayak gitu. Jadi ada katakanlah 3 regresi berganda sekaligus yang harus diselesaikan. C merupakan fungsi dari A dan B, D merupakan fungsi A, B, C, E merupakan fungsi A, B, C, D. Nah, ini penyelesaiannya harus sekaligus. Ini tidak perlu bahwa multi call dan sebagainya, nggak masalah di sini. Ya, nggak masalah. Yang masalah itu kalau regresi linear berganda biasa. Ya. Oke, nah, jadi ini eksogen, ini endogen. Nah, bagaimana menganalisisnya sekaligus? Ya, karena tadi ada 3 persamaan regresi misalnya C dipengaruhi oleh AB, ya, maka di titik C di C ini harus kita kasih error. Ini errornya. Demikian juga di D, demikian juga di E, ya. Oke, kita beri nama errornya U misalnya. Ini U. U1. Bukan di sini. Teks, ya. Teks. U1, ya. Ini U2 tuh. Dan di sini U3. Oke. Nah, setelah gambarnya selesai, setelah melukisnya selesai ini, dan anggap misalnya hubungannya ini apa namanya sudah seperti ini, kita kasih nilai awal. Di mana nilai awalnya? Oke, misalnya nilai awalnya di sini. Harus ada nilai awalnya. Ini parameternya 1. Oke, 1 aja dulu. Kemudian di sini, di output properties, jangan lupa bukan hanya faktor square width, covarian, korelasi ini, tapi juga ada indirect, tak langsung, direct, langsung, total. Pengaruh total, pengaruh tak langsung, pengaruh langsung. Ini harus diklik. Ya. Yang lain boleh ikut, misalnya gitu ya. Setidaknya ini. Karena tujuan dari analisis jalur itu kita melihat pengaruh. Pengaruh langsung maupun tak langsung. Oke. Nah, setelah itu diklik ini lagi. Masuk tanggal lagi kan. Nah, ini cuman bedanya dengan tadi, kalau ini 2 Desember 2022, ini jalur pas gitu ya. Oke. Kita lihat merah apa enggak. Ini ya, karena yang dibuka banyak ini, jadi agak lambat. Nah, ini sudah merah ya. Kalau sudah merah berarti benar. Ini cukup 1 aja, di mana aja di sini. Ya, kita kasih 1. Jadi kalau kita klik yang merah ini, kita bisa lihat output di diagram ini. Nah, ya. Jadi yang di atas tanda panah itu adalah pengaruh-pengaruh langsungnya. Nih 0,12, 0,24, 0,32 dan seterusnya. Ya. Ini min 0,01. Tapi belum bisa melihat apakah nilai-nilai ini signifikan apa tidak. Ya. Apakah korelasi ini signifikan apa tidak. Ya. Kalau ini misalnya 0,90, ini koefisien determinasi. Koefisien determinasi C merupakan fungsi dari A dan B. Jadi 1 kali A gitu ya, ditambah 0,17 kali B, ditambah error ini. Ya, itu modelnya ya. Dan ini adalah koefisien determinasinya 0,9.
Yang di atas ini adalah noise determinasi. Oke. Kita bisa lihat ini. Oh, ini untuk errornya, ini untuk error ya. Ini untuk errornya. Kita bisa lihat ini aja. Jadi di F10. Kalau mau shortcutnya F10 ya. Ini text outputnya. Oke. Outputnya ini ya. Di F10 di estimate ini ya, ini di estimate. Nah, lihat nih. Ini nilai peluang. Ada 0,023 di sini. A ke D. A ke D signifikannya 5%. Kalau ini signifikannya mungkin 0,01% ya. Jauh dari 1%. Yang tidak signifikan dari A ke E langsung. Karena nilai peluang di sini 0,875. 0,875. Lebih besar dari 5%. Ini 87% ini. Ini masih 2,3%. Ya. Oke. Jadi A ke E langsung tidak signifikan. Ya, nggak signifikan. Nilainya min 0,008. Ya. Oke. Berapa pengaruh langsung dan tak langsungnya ada di bawah. Ya, ini bacanya bukan dari sini ke sini, tapi yang ini ke sini. Mosok dari C ke B kan balik. Ya. B ke C. B ke C 0,167. A ke C. Nah, ini kan itu ya. Ini dari sini ke sini. Nggak mungkin dari E ke A kan. Nah, jadi A ke E 0,199 itu pengaruh total. Nah, kalau dipisahkan, di breakdown, pengaruh langsungnya min 0,008, pengaruh tak langsungnya 0,207. Jadi kalau 0,207 ini dikurang 0,008, ya 0,199. Jadi ini tambah ini. Ya. Kan ini total sama dengan langsung ditambah tak langsung. Ya gitu ya. Oke. Nah, itu fokus dari analisis jalur. Ya. Oke, ada yang ingin bertanya kah?